Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقعود وإلى هذا العلم سيكبد. الحديث. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala sebagaimana pahala orang yang salat semalaman. Sebagaimana beliau sampaikan dalam sebuah hadisnya, wa man shalla subha fakannama wa man shalla subha fi jama'atin fakannama shalla al-laila kullah. Rawahu Muslim. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia telah salat semalaman. Mudah-mudahan kita mencapai pahala yang dilipat gandakan sebagaimana pahala orang yang sholat semalam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, untuk pagi ini diminta untuk menjelaskan tentang ilmu waris. Ini termasuk ilmu yang paling sulit di antara pembelajaran kitab fikih, yang di dalamnya ada fiqhul ibadah, fiqhul nikah, munakahat. Di dalamnya ada juga fiqhul muamalah, di dalamnya juga ada fiqhul mawaris, ini yang paling sulit. Ada juga fiqhul jinayat dan lainnya. Di antara pembahasan fikih yang agak rumit terkait dengan pembahasan waris, sehingga Rasulullah SAW menegaskan, ta'allamul faraid wa'allimuhan nas. Belajarlah ilmu faraid, belajarlah ilmu faraid, ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta waris, ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta waris, tentunya kepada ahli waris, kepada orang yang hidup dari kalangan ahli waris, dari harta yang ditinggalkan oleh yang mewarisi atau dari harta yang ditinggal oleh mayit. Ini ilmu faraid atau dikenal juga dengan ilmu mawaris, ilmu tentang waris. Ini kata beliau, kata Rasulullah SAW, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena saya adalah manusia yang akan meninggal. Ini merupakan
Dan ilmu ini, wa inna hadzal ilm sayuqbal, dan ilmu ini akan segera diangkat. Ya. Jadi ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang waris. Di dalam riwayat hatta yakhtalifar rajulani fil mawaris ini, sampai ada dua orang itu yang berselisih tentang waris. La yajidani may yafsilu bainahuma, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah yang berselisih di antara keduanya. Bayangkan, sampai tidak ada orang yang tidak mendapati orang yang bisa menjelaskan tentang waris di antara mereka yang berselisih, karena tidak ada yang bisa memberikan penjelasan, yang memberikan solusi terkait perkara waris yang disengketakan antara keluarga, antara saudara, kakak, adik, pada akhirnya saling bermusuhan, bahkan na'udzubillah saling kalahi, bunuh dan saling membunuh. Ini yang terkadang terjadi di faktanya seperti itu, terkadang terjadi seperti itu. Juga Rasulullah SAW menyatakan ilmu faraid ini fa innahu min nisfu dinikum, ilmu faraid ini juga separuh dari agama kalian. Jadi kalau kita menguasai ilmu waris, maka kita menguasai separuh dari ilmu agama. Di dalam penjelasan salah satu sahabat Rasulullah SAW, salah satunya Abu Bakar, Umar bin Khattab, menyatakan kalau kalian mau berbicara, maka yang dijadikan sebagai tema obrolan adalah tentang waris, gitu ya, sehingga tidak dilupa, gitu ya. Bahkan dijelaskan dalam beberapa riwayat, karena sesungguhnya ilmu waris itu sebagian separuh dari ilmu, nisful ilmi, ya, nisful ilmi. Ini salah satu motivasi dari Rasulullah SAW dan dari sahabat-sahabat beliau dan para ulama salaf. Bahkan dijelaskan orang yang belajar Al-Quran, kalau enggak khilaf Ibnu Mas'ud atau siapa, orang yang belajar Quran sudah bagus Qurannya, tapi tidak mempelajari waris, maka ia diibaratkan tubuh tanpa kepala. Di dalam penjelasan yang lain, ibarat kepala tanpa muka. Dijelaskan seperti itu. Karenanya alhamdulillah di Masjid Al-Hidayah ini pengurusnya punya inisiatif untuk meminta untuk dijelaskan terkait dengan pembahasan waris yang sebelumnya pernah ada pengantar-pengantar terkait dengan waris. Alhamdulillah untuk pagi ini kami akan masuk langsung kepada pembahasan waris, karena pengantarnya, prolognya, mukaddimahnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau sebab waris itu ada 3, gitu ya. Sebab terjadinya waris ada 3, karena sebab pernikahan, sehingga suami istri, ya, sebab pernikahan suami istri, ketika suaminya meninggal maka istrinya dapat warisan. Begitu juga ketika istrinya meninggal maka suaminya dapat warisan. Kemudian juga karena sebab nasab, orang yang mendapatkan warisan itu karena dia karena sebabnya adalah sebab nasab. Seperti anak mendapatkan harta warisan dari orang tua, cucu mendapatkan harta warisan dari kakeknya, misalnya seperti itu. Ini termasuk sebab hubungan darah, sebab nasab, ya.
Kemudian ada sebab karena memerdekakan budak. Nah, yang sekarang nggak ada, saya tidak membahas lebih jauh. Ini sebab-sebab terjadinya waris. Saya mengulangi lagi dari sebelumnya. Kemudian di samping sebab-sebab terjadinya waris, ada juga penghalang-penghalang waris. Walaupun sudah ada hubungan kerabat, namun dia di antara kerabat ini ada yang non muslim gitu ya, ada yang muslim, ada yang kafir, maka di antara perbedaan agama ini juga tidak akan mendapatkan warisan. Nanti dibahas lebih jauh lagi ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimul kafirah walal kafirul muslim. Rawahu Muslim. Tidak mendapatkan, rawahul Bukhari, tidak mendapatkan harta warisan orang muslim dari orang kafir, dan orang kafir tidak pula mendapatkan warisan dari orang muslim. Ini juga walaupun anak yang meninggal orang tuanya, tapi antara anak dan orang tua ini beda agama, maka perbedaan agama itu menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Untuk menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Nah, ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum masuk lebih jauh kepada pembahasan tentang waris. Kemudian juga di samping itu, karena perbedaan agama, juga karena al-qatl, karena membunuh. Ternyata ada anak membunuh orang tuanya. Anak membunuh orang tuanya. Menurut sebab terjadinya waris ini sebab nasab gitu ya. Bahwasanya anak itu kalau orang tuanya meninggal karena sebab nasab, ia mendapatkan warisan. Ternyata ada anak membunuh orang tuanya, maka sebab pembunuhan tersebut menjadi penghalang anak itu untuk mendapatkan harta warisan. Nah, ini diantara penghalang-penghalang daripada waris. Kemudian diantaranya lagi karena perbudakan. Budak tidak akan mendapatkan dari keluarganya yang merdeka. Dari keluarganya yang merdeka. Mungkin itu terkait dengan penghalang-penghalang waris, dan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dengan tanya jawab gitu ya. Dikembangkan dengan tanya jawab, karena terkait dengan waris ini memang yang mau dibilang sulit ya sulit juga, mau dibilang tidak sulit tidak juga, tergantung kita yang menekuninya saja. Kemudian di antara syarat waris itu, di antaranya di antara syarat waris itu adanya orang yang meninggal, ya kan? Adanya orang yang meninggal. Kalau tidak ada orang yang meninggal, mana bisa harta warisan mau dibagi melalui sistem kewarisan? Tidak bisa kan? Kemudian adanya ahli waris. Adanya orang yang hidup dari keluarga, dari kerabat yang meninggal itu. Kemudian diantaranya lagi ya adanya harta waris, ya adanya harta waris, dan juga tidak ada penghalang-penghalang yang tadi. Kita masuk kepada pembahasan inti terkait dengan kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Saya langsung simpel saja ini ya. Nanti setelah ini baru masuk ke pembagian waris. Makanya kita ini perlu kita cermati baik-baik terkait dengan
kelompok ahli waris dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Yang pertama, ahli waris dari kalangan laki-laki itu kita bisa mengurut ke bawah dulu, ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri. Kalau ke bawah, dari mayit keturunannya ke bawah itu siapa? Anak dan cucu. Ya, anak dan cucu. Yang laki-laki semuanya ini dulu. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15. Semuanya itu ada 15. Kita urut ke bawah untuk memudahkan. Yang pertama, anak, berikutnya cucu. Berapa sudah? 2 kan? Ke bawah kalau masih ada. Setelah cucu ke bawah. Kemudian ke atas. Yang ke atas terdiri dari bapak dan kakek. Berapa sudah? Sudah 4 ya. Sudah 4. Kemudian yang ke samping. Yang ke samping kanan yang banyak. Kalau ke bawah itu namanya al-furu, kalau ke atas namanya al-usul. Usul ke atas. Sekarang yang ke samping al-hawashi al-qoribah. Yang ke samping ini terdiri dari para saudara. Para saudara. Kalau terdiri dari saudara, ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara apa lagi? Seibu. Berapa sudah jumlahnya? 4 tambah 3, 7. Kemudian anak dari saudara kandung, anak dari saudara sebapak saja, anak dari saudara seibu nggak ada. Sudah berapa? 7 tambah 2 berapa sudah? 9 ya. Sudah 9. Kemudian yang ke samping lebih jauh, al-hawashi al-ba'id. Kalau ke samping yang lebih jauh itu terdiri dari para paman. Terdiri dari para paman. Tadi sudah berapa jumlahnya? 9 ya. Ada paman kandung. Ya, paman kandung kan bisa dipahami ya. Kalau misalnya saya yang dikatakan paman kandung ini, bapak saya dengan paman ini saudara sebapak dan seibu gitu ya, saudara kandung. Ada paman kandung, ada paman seayah. 2. Berapa sudah jumlahnya? 11. Nah, jumlahnya 11. Ditambah anaknya. Anaknya saudara kandung, anaknya saudara seayah. Apa namanya nih? Sepupu kan? Ya, anaknya paman tadi, anaknya paman kandung, anaknya paman saudara seayah. Kalau anaknya saudara kandung, anaknya saudara seayah itu namanya ponakan kan? Jumlahnya berapa sudah? 13. Nah, 13. Sekarang ditambah lagi suami. Berapa? 14. Ditambah lagi laki-laki yang memerdekakan budak. Laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi untuk memudah menghafalnya tadi, yang ke bawah terdiri dari anak dan cucu, yang ke atas terdiri dari bapak dan kakek, yang ke samping terdiri dari saudara-saudara, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, anak saudara kandung, dan anak laki-laki dari saudara sebapak. Kemudian paman kandung, paman sebapak, anaknya paman kandung, anaknya paman sebapak, ditambah suami, kemudian laki-laki yang memerdekakan budak. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki, keseluruhan detilnya ada 15. Sekarang berikutnya ahli waris dari kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Nah, makin berkurang jumlahnya nih ya. Dari 10 kita urut lagi ke bawah dan ke atas ke samping juga ya. Yang ke bawah terdiri dari anak perempuan. Bisa dipahami? Ya, yang ke bawah terdiri dari anak perempuan. Kemudian ke bawahnya lagi cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, bukan dari keturunan anak perempuan.
Ya, bisa diingat nih, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Misalnya saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya ini punya anak perempuan. Jadi namanya cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari keturunan anak perempuan bukan ahli waris, tapi tetap kerabat dekat. Dalam pembahasan waris bukan ahli waris. Misalnya saya punya anak perempuan, kemudian anak saya punya anak perempuan lagi, menikah punya anak perempuan. Berarti cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Ini tidak masuk ahli waris. Saya ulangi lagi, yang mendapatkan ahli waris dari kalangan perempuan terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki. Sekarang yang ke atas. Ada ibu, ada nenek. Ada nenek dari jalur ibu, ada nenek dari jalur bapak. Berapa sudah? 5 ya. Nah. Kemudian yang ke samping. Yang ke samping ini saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Berapa jumlahnya? 8. Ditambah lagi yang ke-9 istri, yang para tante, para paman dari jalur ibu. Misalnya saya punya ibu, contohnya saya punya ibu saya punya saudara laki-laki. Tetap saya memanggil paman, tapi paman dari jalur ibu ini tidak masuk. Yang masuk itu paman dari jalur laki-laki. Jadi dalam bahasa Arab dikenal dengan amun. Kalau paman dari jalur ibu itu kholun, ya, kholun. Kalau perempuan kholatun. Jadi para paman dari jalur ibu ini tidak dapat ya, atau tante sama sekali tidak masuk, bukan tidak masuk ahli waris. Jadi yang masuk ahli waris kalau di kalangan perempuan, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Jumlahnya sudah berapa? 8 tadi ya. Ditambah lagi yang ke-9 istri. Yang ke-10 perempuan yang memerdekakan budak. Tapi kan nggak ada di Indonesia ini ya, nggak ada. Dulu masih pembahasan ini ya, karena terkait dengan masih ada perbudakan. Kalau sekarang nggak ada ya. Terutama di Indonesia ini nggak ada ya, terkait dengan budak. Nah, sudah kita paham ya. Nah, ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan. Nanti kan tinggal lihat lagi, di setel lagi nih, karena ini sudah divideokan. Kalau ada semua, sekarang pertanyaannya, kalau ada semua ahli waris dari kalangan laki-laki yang 15 dan ahli waris dari kalangan perempuan yang berapa tadi? 10. Jadi keseluruhan ini 25. Kalau ada semua, yang dapat itu hanya sedikit saja. Yang dapat itu hanya 5 saja. Siapa yang dapat? Anak laki-laki, anak perempuan yang ke bawah. Ini yang paling menguasai warisan, harta warisan ya. Yang paling menguasai harta warisan anak laki-laki. Jadi kalau keseluruhan dari yang 15 itu ada semua, baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan ahli waris ini, yang dapat hanya anak laki-laki, anak perempuan, ke bawahnya tidak ada, tidak dapat. Cucu ini terhalangi namanya. Kemudian yang ke atas, bapak, ibu. Berapa sudah? 4 kan? Ini gampang saja ini ya. Kalau keseluruhan dari kalangan ahli waris ini ada semua, yang dapat yang ke bawah anak laki-laki, anak perempuan, yang ke atas bapak, ibu. Di atasnya nggak ada lagi. Ini yang paling dekat dengan mayit kan? Yang paling dekat dengan mayit anak laki-laki dan anak perempuan. Di atasnya kalau masih ada di atasnya bapak dan ibu. Ini sudah 4. Yang 1 suami atau istri. Kalau yang laki-laki meninggal berarti istrinya yang ahli waris. Jadi 5 saja yang mendapatkan
harta warisan kalau keseluruhan ada semua. Siapa-siapa tadi? Anak laki-laki dan anak perempuan. Ini dua sudah. Kemudian yang ketiga bapak, yang keempat ibu, yang kelima suami, yang kelima suami atau istri. Bisa dipahami. Jadi tidak bisa dihitung. Kalau sudah dibilang atau ini, kalau yang meninggal laki-laki berarti ya yang meninggal suami berarti istrinya yang dapat. Kalau yang meninggal istrinya berarti suami yang dapat. Jadi yang kelima ini yang dapat harta warisan suami atau istri. Tergantung mana yang meninggal, suaminya atau istrinya. Jadi ini yang dapat hanya 5. Bayangkan tuh dari yang 25 gitu ya, yang dapat hanya 5. Kenapa cucu tidak dapat? Karena ini terkait dengan nanti pembahasan hijab, penghalang-penghalang waris, anak menghalang waris. Makanya dalam pembahasan waris ini, seseorang tidak bisa memberikan fatwa, tidak boleh menjelaskan tentang waris tanpa menguasai terlebih dahulu tentang hijab. Hijab ini ahli waris yang menghalang ahli waris yang lain. Karenanya dalam waris ini yang paling inti ada tiga ya, ada 3 poin. Yang pertama itu ashabul furud atau furudul muqaddar, pembagian yang setengah itu ya, setengah, seperempat, seperdelapan. Kemudian yang kedua yang paling inti asobah, ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Kemudian yang inti lagi yang ketiga, siapa yang menghalangi ya ahli waris itu, siapa yang menghalangi ahli waris yang lain. Nah, kalau 3 inti dari pembahasan waris ini kita sudah kuasai, yang lainnya sebagai pelengkap penyempurna. Kita sudah tahu tadi ya, terkait dengan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15, ahli waris dari kalangan perempuan ada 10 dengan beberapa rinciannya tadi. Kalau semuanya ada, yang dapat hanya 5 orang. Yang ke bawah anak laki-laki, anak perempuan, yang anak laki-laki, anak perempuan yang kedua, kemudian yang ke atas bapak yang ketiga, kemudian yang keempat ibu, ditambah suami atau istri. Sekarang masuk pembahasan inti, yang paling inti dari waris. Ini furudul muqaddarah ini ya. Furudul muqaddarah. Saya langsung menjelaskan biar agak simpel nih ya. Saya nggak terlalu membacakan isi kitab ini ya. Furudul muqaddarah di dalam Al-Qur'an itu ada 8, ada 6 gitu ya. Ada 6. Maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti gitu ya. Yang pasti itu ada 6 bagian. Yang pertama setengah, seperempat dan seperdelapan. Kemudian 2/3, sepertiga dan seperenam. Ini ada 6 ya. Ada kalanya di dalam pembagian waris itu dapat bagian setengah, ada kalanya dapat bagian seperempat, ada kalanya ada yang dapat bagian seperdelapan. Ada juga yang mendapatkan bagian 2/3, ada yang sepertiga, ada yang seperenam. Ini yang terdapat dalam Al-Quran terkait dengan bagian yang telah ditetapkan untuk ahli waris yang dapat bagian tetap. Sekitar dari itu tadi. Kalau diurut kan tinggal diurut ke bawah nih ya, tinggal diurut setengah, seperempat, seperdelapan, kan gampang kan? Setengah dinaikkan lagi kelipatannya seperempat, kelipatannya lagi seperdelapan untuk memudahkan. Kemudian berikutnya 2/3, 2/3 kelipatan kecilnya sepertiga, kemudian kelipatannya lagi seperenam. Siapa-siapa yang dapat setengah? Siapa-siapa yang dapat setengah ini terdapat dalam Al-Quran, semuanya dirinci. Sudah dirinci dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, surat An-Nisa yang terakhir
ayat 176. Barangkali banyak di antara kaum muslimin yang hafal Al-Quran, di antaranya ayat-ayat waris yang 3 ini. Namun untuk bisa menguraikan ini memang butuh apa ini? Butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Kalau menghafal barangkali mudah gitu ya. Walaupun terkait dengan ayat waris sendiri gitu ya. Menghafal ini agak sulit. Kenapa? Nanti tertukar-tukar gitu ya. Walakum nisfu ma tarakat walahunna rubu. Ya, ada yang terbalik-balik. Walahunna sumun dan seterusnya. Banyak di situ yang mirip-mirip gitu ya. Walaupun tidak mirip ya. Lafal-lafalnya itu agak mirip gitu ya. Saya mencoba santri gitu ya, mahasiswa disuruh menghafal ayat-ayat waris. Ketika dites terkadang terbalik-balik gitu ya, terbalik-balik menyebut lafal-lafal dari ayat yang terdapat di surat An-Nisa yang terdapat di ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Ada 3 ayat saja. Di dalam Al-Quran ayat yang 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakan min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Ayat-ayatnya saja agak sulit nih ya. Yang dapat setengah itu suami. Bapak-bapak ini kan sebagai suami kan. Yang dapat setengah suami. Kalau, ini kalau gitu ya. Kalau istrinya yang meninggal itu tidak memiliki anak. Jelas ya? Suami bisa mendapatkan harta dari istrinya yang meninggal kalau istrinya yang meninggal itu tidak memiliki anak. Kalau suaminya punya anak tapi dengan istri yang lain, misalnya suaminya istrinya 2, dengan istri yang pertama punya anak 2, dengan istri yang kedua belum punya anak tapi dia meninggal. Ya, kan suaminya punya anak kan, tapi istri yang meninggal ini tidak ada anaknya ketika meninggal, maka suami itu mendapatkan separuh harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Apa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian para suami mendapatkan bagian separuh harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, syaratnya illam yakul lahunna walad, apabila istrinya yang meninggal itu tidak memiliki keturunan, baik anak maupun cucu gitu ya, tidak memiliki keturunan baik anak maupun cucu. Sudah punya keturunan tapi pas ketika meninggalnya istri ini keturunannya sudah meninggal duluan, ya tetap suami mendapatkan bagian setengah. Ya, suami dapat bagian setengah. Nah, ini untuk bagian suami paling banyak maksimal dapatnya setengah. Kalau misalnya istrinya itu punya harta 100 juta, ya suaminya dapat bagian 50 jutanya. Kenapa dapat 50 juta? Karena istri yang meninggal, pas meninggalnya itu tidak ada anaknya. Walaupun dia pernah punya anak, tapi sudah meninggal. Nah, ini patokannya ketika meninggal tidak ada anaknya. Jadi langsung suaminya dapat berapa tadi? Setengahnya, separuhnya, 50 juta. Kemudian yang lainnya mau dikemanakan? Kalau istrinya itu punya saudara laki-laki, maka punya saudara laki-laki 1, maka separuhnya itu langsung
dimiliki oleh saudara laki-lakinya. Nah, seperti itu. Kalau istrinya itu punya saudara perempuan, maka saudara perempuan itu langsung dapat bagian separuh. Hanya satu saudara perempuan, jadi separuhnya itu langsung dimiliki oleh saudara perempuan, karena cuma satu saja. Nah ini ya, tadi yang dapat bagian setengah, yang pertama siapa tadi? Para suami. Ini kan para suami pada rata-rata ini ya. Kemudian yang kedua, anak perempuan. Yang dapat bagian setengah ini anak perempuan, kan ada 5 yang dapat setengah. Suami, anak perempuan. Dengan catatan kalau anak perempuan itu hanya sendiri. Misalnya saya meninggal, anak saya cuma 1 perempuan, berarti anak perempuan saya itu langsung mendapatkan berapa tadi? Setengah harta, ya, setengah harta atau separuh. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 11-nya nih. Kalau yang tadi ayat 12 ya, ini karena kalau diurut yang dapat setengah ada 5, nanti kalau dicek ayatnya itu ada di ayat 11, ada di ayat 12, ada di ayat 176 ya. Kalau dibagi ini yang siapa-siapa yang dapat setengah. Ini sudah 2 ya, suami dan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu hanya 1, tidak punya saudara baik laki-laki atau perempuan, baik laki-laki atau perempuan. Dalilnya terdapat dalam ayat Al-Quran ayat yang ke-11 ya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Ini yang berikutnya ini, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ya, yang ini, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika dia 1 anak perempuan itu sendiri, falahan nisfu, maka dia mendapatkan bagian separuh harta. Nah, kalau kita baca ayat Al-Quran mungkin saja ya dilewati gitu ya. Tapi kalau diurai secara hukum ini luar biasa ini ya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, fa innahu min dinikum. Waris itu bagian separuh dari agama kalian. Ayatnya cuma 3 saja, tapi agak panjang gitu ya. Itu sudah ada berapa yang dibahas? Sudah ada 2 kan? Suami dapat setengah, anak perempuan dapat setengah. Jadi kalau misalnya tadi begini, anak perempuan dapat setengah. Kalau dicontohkan ada seorang meninggal, misalnya yang meninggal bapaknya, anaknya hanya terdiri dari 1 anak perempuan, kemudian ada istrinya. Anak perempuan dapat berapa tadi? Setengah. Untuk istrinya nanti ada bagiannya itu 1/8. Istrinya dapat bagian 1/8 gitu ya. Kalau yang meninggal ini punya saudara laki-laki, maka sisanya nanti diberikan kepada saudara laki-laki. Seperti itu singkatnya. Jadi yang penting kita begini dulu. Yang dapat setengah suami apabila istrinya yang meninggal tidak punya anak. Kemudian yang kedua, anak perempuan apabila dia sendirian atau tunggal. Berarti dapat hartanya itu pendapatan hartanya setengah. Kalau tidak ada saudaranya lagi, kemudian tidak ada bapaknya, mau dikemanakan? Tidak ada ahli waris yang lain. Ya kalau tidak ada ahli waris yang lain, ya langsung saja dibagikan kepada anak perempuan, walaupun terdapat ikhtilaf. Selebihnya itu ada yang menyatakan diberikan kepada baitul mal. Tapi sebagian yang lain ya kembali lagi kepada ahli waris, yang kembalikan lagi kepada anak perempuan, yang ada sisanya itu ya separuhnya. Kemudian berikutnya, kalau tidak ada anak perempuan, yang dapat di bawahnya lagi cucu perempuan dari keturunan laki-laki, dengan catatan kalau cucu ini sendiri gitu ya. Kalau cucu perempuan dari keturunan ini sendiri, dalilnya sama.
dalilnya sama dengan dalil yang terdapat tadi, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila ia anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki itu sendiri, maka dapat separuh. Berapa yang dibahas yang setengah ini? 3. Ini saya mau menjelaskan yang setengah saja. Tapi nanti kalau kita sudah bahas 3 bab ini, enak nanti ya kalau menggambarkan dalam sekeluarga. Oh, kalau yang laki-laki meninggal ini nanti bagiannya begini-begini. Kalau yang perempuan di antara mereka ini yang meninggal bagiannya begini-begini. Sudah ada gambarannya. Atau ini sudah jam 6 atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada papan nanti ya. Bisa juga saya pakai slide, bisa juga pakai papan, terserah. Kalau pakai slide saya sudah lengkap gitu ya. Sudah lengkap semua. Ya, insya Allah. Atau ini saran ya, insya Allah saya siap gitu ya. Karena sudah ada semua slide ini untuk mempermudah. Kalau begini mah agak bingung. Tapi memang harus terus-terusan nih ya. Harus sering-sering diulang gitu ya. Kalau nggak sering diulang, kalau misalnya saya ngulang lagi nanti itu ya, memang untuk perempuan mengingat lagi gitu ya. Karena kalau waris ini tidak hanya sekali dilewat gitu ya. Ya, memang makin sering diulang itulah makin kita menguasai, makin memahami. Kalau ada pertanyaan yang lain sebelum saya lanjut, ini yang setengah. Ayo silakan. Yang apa tadi? Yang 5? Dari 20-nya. Ya. Yang paling utama itu anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian di atasnya bapak, kemudian siapa lagi? Ibu, kemudian suami atau istri. Siapa yang paling banyak di antara yang 5 ini? Yang paling banyak anak laki-laki gitu ya. Yang paling banyak anak laki-laki. Walaupun anak laki-laki ini tidak ada pembagian secara pasti ya. Tidak ada pembagian secara pasti. Tapi di antara yang 5 ini yang paling banyak anak laki-laki. Inilah far'ul waris yang paling menguasai harta. Anak perempuannya berapa? Anak perempuannya itu nanti dapat bagian di mana bagiannya separuh dibanding bagian laki-laki. Kalau laki-laki dari keseluruhan harta itu pembagiannya dia misalnya dapat 100 juta dari keseluruhan harta, dibagi anak laki-laki dapat 100 juta, anak perempuan dapat 50 jutanya. Kemudian untuk bagian bapak lebih kecil lagi, karena bapak dan ibu ini hanya dapatnya 1/6. 1/6 itu kan kecil kan, dari 100 juta 1/6-nya berapa? Untuk bagian suami nanti maksimal itu hanya 1/4 gitu ya, maksimalnya 1/4 karena sudah ada anak, bukan maksimal suami itu 1/4. Kemudian kalau yang meninggal itu suami berarti ahli warisnya istri. Istrinya itu hanya dapat 1/8. Yang paling berkuasa di sini di dalam pembagian waris anak laki-laki ini sebagai far'ul waris yang paling utama. Nah, seperti itu. Memang banyak kalau di lapangan itu ya terkadang bukan hanya pembagian, ada gesekan-gesekan yang lain gitu ya. Ada gesekan-gesekan. Saya ya beberapa kali banyak pertanyaan di lapangan itu. Kadang ya ada ustadz itu yang langsung ditanya seperti itu. Ditanya tentang waris, dia tanya dulu kedudukan permasalahannya itu siapa-siapa ahli warisnya, ya baru juga ditanyakan ke saya. Karena tidak bisa menjelaskan kalau memang tidak menguasai di dalam pembahasan waris ini.
Dia hanya mencatat dulu siapa-siapa ahli warisnya, baru ditanyakan, nanti saya berikan jawaban, nanti suruh sampaikan. Mungkin ada lagi? Kalau nggak ada lagi saya sampaikan. Alhamdulillah, silakan. Begini, yang dapat setengah itu anak perempuan, bukan anak laki-laki. Anak laki-laki itu tidak dapat setengah, dia dapat asobah. Misalnya begini, saya meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan. Anak laki-laki itu dapat asobah, gitu ya, dapat sisa harta, tapi walaupun dia dapat sisa harta tapi banyak, gitu ya, karena yang lain itu dihalangi, banyak yang dihalangi, gitu ya. Anak perempuannya sekarang tidak lagi dapat setengah kalau ada anak laki-laki. Kan tadi dijelaskan anak perempuan itu dapat setengah kalau dia sendiri, gitu ya. Sekarang kalau ada anak laki-lakinya bagaimana? Anak perempuan itu tidak dapat setengah, melainkan dia dapat bagian asobah, bagian sisa bersama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan lidzakari mithlu hadzil untsayain dalam Al-Qur'an. Untuk bagian anak laki, untuk bagian laki-laki itu sebanding dengan bagian dua perempuan. Kalau hartanya, kalau laki-laki dapat 1 juta, maka perempuan itu dapat 500-nya. Maka ini warisan ini tidak boleh kita terpisah. Ini satu kesatuan tentang furudul muqaddar, tentang asabah dan tentang hijab. Tidak bisa lepas ini. Makanya ini karena baru apa ini? Ya baru masuk saja ini ya. Masuk bagian-bagian yang lain belum ya. Nanti kalau sudah masuk kepada bagian lain punya gambaran. Tapi kalau masih begini, masih baru apa ini? Kan masih baru pengenalan itu ya. Sesuatu yang baru itu memang menyulitkan, ya kan? Betul kan? Sesuatu yang baru itu memang menyulitkan. Tapi kalau kita ulang-ulang, nggak ada yang sulit. Sebagaimana ya Al-Quran kalau kita sering dengar, maka mudah menghafalnya. Juz 30 mudah menghafalnya karena kita sering dengar gitu ya. Begitu pula pembahasan waris ini, kalau kita sering ulang-ulang, sesuatu yang sulit itu akan menjadi mudah. Karenanya kata Umar bin Khattab, kalau kalian mau berbicara, idza tahaddatstum, maka tema waris ini dijadikan sebagai bahan untuk ngobrol gitu ya. Ya, bahan diskusinya adalah bahan ilmu waris ini. Kata beliau, supaya tidak hilang pembahasan waris ini, karena kata Rasulullah sampai dua orang itu berselisih, di mana perselisihan tersebut tidak ada lagi orang yang bisa memberikan jawaban terkait dengan sengketa harta waris yang diperselisihkan itu. Baik, selanjut mungkin berikutnya slide gitu ya. Untuk bagian setengah ini bisa diulang lagi berikutnya untuk pembagian. Siapa berikutnya? Anak laki tadi suami dapat setengah, anak perempuan dapat setengah, kemudian berikutnya cucu perempuan sama tadi. Cucu perempuan itu dapat setengah kalau dia sendiri gitu ya. Kalau dia sendiri tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada saudara perempuannya. Dan juga cucu perempuan itu menggantikan posisi anak perempuan kalau anak perempuannya tidak ada yang dapat warisan tadi cucu perempuannya. Kemudian yang keempat, saudari kandung atau saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Misalnya saya meninggalkan satu saudara perempuan. Saya meninggalkan satu saudara perempuan. Maka meninggalkan saudara perempuan kandung. Maka saudara perempuan kandung itu dapat bagian setengah, dengan catatan dia sendiri. Kalau sendiri gitu ya. Kemudian yang meninggal tidak punya bapak, maksudnya bapaknya sudah nggak ada ya. Itu salah satu penjelasannya, salah satu ketentuannya.
saudara perempuan kandung itu dapat setengah apabila dia sendiri tidak punya saudara laki-laki, tidak punya saudara perempuan, kemudian yang meninggal juga tidak punya bapak. Kalau yang meninggal punya bapak, terhalangi untuk saudara kandung ini. Ya. Untuk saudara kandung ini terhalangi, saudara perempuan kandung. Nah, ini yang mendapatkan bagian setengah. Apa dalilnya? Nah, saya bacakan dalilnya. Untuk saudara perempuan ini ada di ayat yang paling terakhir dari surat An-Nisa. Ya, yang paling terakhir dari surat An-Nisa. Ya, yas'alunaka, yang paling terakhir dari surat An-Nisa, apa yang paling terakhir? Coba ada yang bisa bukakan? Kalau ayatnya, kalau dari awal saya belum bisa mengungkapkan. Di ayat yang terakhir itu ada bunyi begini. Ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtum falaha nisfu ma tarok. Ya, falaha nisfu ma tarok. Jika seseorang meninggal, ini mru'un halaka laisa lahu walad, tidak memiliki anak, walahu ukhtun, dan hanya memiliki saudara perempuan, maka dia dapat bagian setengah. Ya, maka dia dapat sebagian setengah. Yas'alunaka 'anil kalalah. Ya, yas'alunaka 'anil kalalah. Mereka bertanya tentang kalalah. Kemudian dijelaskan ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtum falaha nisfu ma tarok. Jika seseorang meninggal tidak memiliki anak, hanya memiliki tidak memiliki anak, dan dia memiliki saudara perempuan kandung satu, maka saudara perempuan kandung itu dapat bagian setengah. Nah, itu dalilnya, yang setengah untuk bagian saudara perempuan kandung. Misalnya saya meninggal, ya, saya meninggal tidak punya anak, ya, saya meninggal tidak punya anak baik laki-laki atau perempuan, hanya punya satu saudara perempuan kandung, maka saudara perempuan kandung dapat bagian setengah. Berikutnya yang terakhir, saudara perempuan seayah, yang posisinya menggantikan posisi saudara kandung kalau tidak ada. Ketentuan yang lain sama, seperti itu. Ketentuan yang lain sama. Yang mayit yang meninggal itu tidak punya keturunan, nggak ada keturunannya, dan juga tidak punya bapak. Kemudian tidak ada saudara kandungnya. Kalau ada saudara kandungnya, yang berhak dapat setengah itu saudara perempuan kandungnya itu. Saudara perempuan kandung. Jadi begini gambaran, ahli waris yang dapat bagian setengah itu dari kalangan perempuan semua kecuali suami, betul ya? Suami yang disebut yang pertama suami, yang selebihnya itu perempuan, ya kan? Suami itu yang dapat setengah yang pertama, yang selebihnya perempuan, anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Selebihnya perempuan semua. Yang satu laki-laki, suami, terdiri dari suami. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Tapi ini memang butuh bersabar gitu ya. Ya. Anak laki-laki berapa tadi? Anak perempuan, anak laki-laki 3. Ya. Ya. Ada seorang meninggalkan anak laki-laki 3, anak perempuan 2. Istri masih hidup. Istri dapat 1/8. Siapa lagi yang masih ada? Istrinya dapat 1/8, anak laki-lakinya dapat asobah binafsih, anak perempuannya
dapat asobah bil wair. Nama asobahnya itu ya, karena asobah itu ada 3, ada asobah nafsi, ada asobah bil wair, ada asobah ma'al wair. Ini yang pembahasan asobahnya nanti. Kalau yang meninggal bapak tadi, yang meninggal itu meninggalkan istri, istrinya dapat 1/8. Berapa 1/8 dari 100 juta? Tinggal dicek nanti. 1/8-nya dari 100 juta. Kemudian selebihnya itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan dengan ketentuan laki-laki itu pendapatannya sebanding dengan laki-laki itu dengan catatan dapat bagian 1 laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. 1 laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Kalau laki-lakinya 2 tadi, perempuannya 3, nanti cara pembagiannya ini pokoknya 1 laki-laki itu sebanding dengan bagian 2 perempuan. Nah, kalau nggak ada papan, saya sulit tidak menguraikan ini. Kalau ada papan nanti bisa diuraikan masing-masing. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu ya. Untuk istrinya dapat 1/8, untuk anak laki-laki asobah binafsi, untuk perempuan, untuk 2 laki-laki itu asobah binafsi, untuk 3 perempuan asobah bil wair. Dengan ketentuan masing-masing laki-laki itu harus mendapatkan bagian sebanding dengan bagian 2 perempuan. Sebanding dengan bagian 2 perempuan. Kalau masing-masing anak laki-laki itu misalnya dapat 25 juta, 25 juta kan 50 bagi 2 kan. Kemudian 3 perempuannya itu harus masing-masing itu dapat berapa? 25, separuhnya 25 berapa? 12,5 harus seperti itu. Nah, cara perinciannya gitu ya. Kalau masing-masing 2 laki-laki itu dapat 25 juta, maka yang 3 perempuan itu dapat 12,5 ya, 12,5 juta begitu. Itu cara perinciannya. Karena dalam ayatnya lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk bagi laki-laki sebanding dengan bagian 2 perempuan. Ini kan sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran. Memang butuh bersabar nih, butuh bersabar dengan pertemuan beberapa waktu gitu ya. Nggak bisa langsung langsung apa ini, langsung bin selabing gitu ya. Ini butuh waktu, butuh tahapan itu ya. Mungkin sampai di sini sudah cukup. Nah, silakan. Anak laki-laki 3, anak perempuan 2. Kalau kita itu seperti ini, anak laki-laki 3, kita gantikan 6, anak perempuannya 2, 8. Kan anak laki-laki dapat banyak. Ya. Dari perempuan, 2 kali dari perempuan. Ya. Jadi 3, 6 tambah 2, 8. Jadi kalau 8 juta, anak perempuan dapat 10, anak laki-laki dapat 20. Bisa nggak dikurang? Iya, bisa. Bisa seperti itu. Ya, dikurangi bagian. Ya. Yang lebih pas tadi, yang bapak tadi itu ya. Ya, yang pas tadi itu ya beliau tadi. Kalau dia setengah itu, anak laki-laki dapat 2 kali dari perempuan. Ya.
Nah, pemuda seperti contoh tadi anak laki-laki 3. Ini dari kami ya, bukan dari sekolah dari istri. Lah, ya ya, anak kita itu ya. Kita jadikan 6 ya. Perempuan 2, jadi 6 tambah 2, 8. Seandainya uangnya itu 80 juta, bagiannya 8. Jadi anak perempuan dapat 10, anak perempuan dapat 10, anak laki-laki dapat 20. Ya betul. Jadi untuk mempermudah begini, karena tadi yang ditanyakan itu anak laki-laki 3 ya, perempuannya 2. Sekarang untuk mempermudah dulu, ada seorang meninggalkan 2 anak, berapa tadi? 2 anak perempuan, kemudian meninggalkan 3 anak laki-laki dan istri 1 gitu ya. Istri itu dapat 1/8. 1/8-nya dari 100 juta berapa? Biar langsung gitu ya. Berapa sebenarnya itu? Nah, coba cek di seperdelapannya dari 100 juta berapa? 12,5. Nah, kemudian lebihnya sekarang 80. Ini terdiri dari koma-koma gitu ya. Kalau 100 juta koma-koma. Coba sekarang kalau 120, seperdelapannya berapa? Untuk menghindari koma-komanya. Ya. Untuk perempuan berapa adalah 12,5. 12,5. Sisanya adalah 8 untuk 7,5. Ada berapa? Bagi 8 bisa. Iya, bagi 8 ya. Ya. Bagi 8 ya. Begini, dengan ketentuan tadi kan 1 laki-laki sebanding dengan 2 perempuan. Berarti kalau 2 laki-laki tadi ya, 3 laki-laki itu dilipat gandakan lagi menjadi 6 kepala gitu ya. Kemudian yang 2 perempuan ya tetap 2 kepala. Berarti jumlahnya berapa? 8. Yang 75 itu langsung dibagi 8. Bisa dipahami? Dengan ketentuan tadi untuk laki-laki sebanding dengan bagian 2 perempuan. Jadi dilipatkan lagi untuk kalau nanti bergabung antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu dianggap 1 laki-laki dianggap 2 kepala gitu istilahnya. Ya. Kalau misalnya yang tinggalnya punya bapak, yang meninggal punya bapak dan punya ibu, ya dapat ya. Kalau nah gambarannya, sekarang saya gambarkan lagi. Yang meninggal punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anak laki-lakinya berapa? 3, anak perempuannya 2. Istri 1, ada bapak, ada ibu. Berapa dapatnya? Bapak ibu dapat bagian 1/6. Untuk bapak 1/6, untuk ibu 1/6, untuk istri 1/8, selebihnya itu asoba untuk anaknya. Anak laki-laki asobi nafsih, anak perempuannya asoba bil wair. Ini langsung nggak sabar, ini langsung ke pembagian. Tapi nggak sulit, kok bisa dapat farnam ya nanti di berikutnya di ashabus sudus gitu ya. Siapa yang farnam nanti? Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu ya. Ini masih baru-baru pantan langsung mau masuk ke pembahasan intinya gitu ya. Ya seperti itu. Jadi nggak terhalang tadi, nggak ada yang terhalang. Karena tadi itu ya, kalau semuanya ahli waris ada, yang dapat ya anak laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu. Tadi ya istri ya pas saja gitu ya, yang tadi itu ya. Itu saja dalam lingkup keluarga kalau semuanya ada itu ya. Yang lainnya kakek nenek nggak dapat, saudara itu terhalangi oleh anak laki-laki, saudara-saudara laki dan perempuan terhalangi semua dia oleh anak laki-laki dan juga dihalangi oleh bapak. Wallahu ta'ala alam, insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting kita bersabar sampai berpertemuan. Kalau sudah di pembahasan bab hijab nanti sudah ada gambar, begini ternyata pembahasan tentang waris. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu Pak Waris.